kondusif gitu. Kemudian juga tentu saja belajar diharapkan jangan sampai kemudian kepala daerah nanti tanda kutip balelo dengan kebijakan pusat atau pemerintah pusat. Jadi seirama sinergi ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau maslahat sebesar-besarnya untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara, utamanya masyarakat Solo. Atas nama ini bukan partai-partai politik parlemen. Enggak, jadi kita sebagai individu memang kita berpolitik di masing-masing partai, tapi kita ibaratnya berhimpun diri untuk mendirikan suatu forum. Memang sebelumnya memang kita tidak ada niatan untuk menjadi sebuah forum gitu. Nah, karena dari kongko-kongko ini kok nyeletuk ya. Dari beberapa partai politik mas. Di sini hadir dari Partai Buruh Pak Agus, Pak Murjoko juga dari Partai Buruh, kemudian ada Pak Didik dari Garuda, saya sendiri dari Gelora, kemudian Bapak Marsono dari PBB, dan Mas Agil dari Garuda. Masuk ke pengurusan Ya, masuk pengurus. Masih aktif. Mas tanya mas, kemajuan aja apakah ini tidak terlambat, tidak kesiangan, sementara proses-proses politik yang dilakukan partai itu sudah selesai. Artinya kan tadi kan bilang bahwa forum ini mau menyampaikan kriteria. Makanya sudah melakukan survei kriteria seperti ini, muncul 10 nama. Terus lembaga pendidikan juga seperti ini. Nah, ini kok lagi baik. Padahal proses politik mereka itu sudah hampir rampung, sudah mau mengeluarkan rekomendasi. Nah, terus nanti bagaimana kelanjutan forum ini ketika nanti apa yang peserta rekomendasi dan sebagainya itu tidak dipakai. Dan saya yakin itu tidak akan dipakai karena mereka juga punya kriteria khusus calon yang akan diajukan. PDIP sudah selesai lah, mungkin PSI atau Gerindra juga sudah punya nama dan sudah dilingkari. Nah, ketika itu lagi baik, sejauh kriteria itu kok yang ini. Tak kanduan, tak penting. Partai punya parameter sendiri, barometer sendiri untuk memintakan ke DPP sana rekomendasi. Nah, terus ini harus diapain? Forum ini mau kemana? Kalau semuanya apa yang dilakukan percuma dan tidak diambil sedikit pun. Nah itu. Terima kasih. Mungkin ini sebagai suatu ikhtiar kami. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan kita pun juga kemudian mawas diri ketika kita menyampaikan itu di awal lah, mungkin nanti dianggapnya lah gue sopo partai nggak punya kursi dan seterusnya gitu. Maka dari itu ketika proses ini sudah berjalan di banyak partai, kemudian mungkin menjadi satu bahan koreksi. Bukan kita berniat untuk mengoreksi yang sudah ada, namun manakala ini kita gulirkan mungkin bisa menjadi satu bahan pertimbangan, atau mungkin ya paling tidak remaining lagi lah, apa benar, apakah proses yang ada itu sudah melampaui tahapan-tahapan yang atau sudah diniatkan dengan cita-cita yang luhur, yang baik. Tadi kan disebutkan untuk bakal calon wali kota matang secara usia, sementara wakil wali kota adalah matang usia muda secara usia. Kemudian matangnya secara tindakan. Ini untuk ditujukan untuk ke mana? Kami berpendapat bahwasanya presiden dan wakil presiden terpilih ini kan kombinasi generasi yang ideal. Jadi RI 1 atau Prabowo sebagai dianggap matang, senior, berpengalaman dan seterusnya. Nah, wakilnya ini yang tidak lain adalah wali kota kita ini, yaitu masih muda dan energi, terus punya keluhuran adab dan seterusnya gitu Pak. Jadi ketika kita melihat potret ini, kemudian kita mencoba mengimplementasikan kepada
eh, di tingkat lebih 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 kecil ya, Pilkada Solo, atau mungkin mungkin nanti menginspirasi wilayah lain ya. Karena kan wali kota Solo kemarin kan lebih muda ya. Iya. Dari Mas Gibran kan muda. Katanya kan saya lihatnya gitu. Apanya ditujukan kepada Mas Gibran? Eh, makanya mungkin pilkada sebelum ini kan kita melihat sosok mudanya yang di depan atau AD1 Mas Gibran dalam tanda kutip. Tapi kita perlu memahami juga beliau ini kan anak presiden. Apapun ketika dalam beliau memimpin apa namanya Kota Solo, ketika mungkin ada satu persoalan atau permasalahan atau hal yang beliau tidak pahami kan bisa langsung tanya ke bapaknya yang tidak lain adalah presiden. Sedangkan kalau dalam hari-hari ini kemudian diajukan katakanlah tanda kutip calon AD1 kok yang muda secara usia, nah ini tentu tidak sama dengan periode sebelumnya gitu. Perlu menimbang banyak hal. Mas, menambahkan terkait kriteria calon wali kota AD1-nya matang secara usia, berpengalaman. dari sisi lain guru yang sangat di kadang-kadang untuk satu perbuatan positif. Apakah elemen bahwa teman-teman forum ini secara tersirat menyatakan tidak cocokkan atau mungkin tidak setuju dengan positif untuk jadi calon kota? Jadi ya terima kasih. Jadi forum ini kita dirikan atau kita sore hari ini press release untuk digarisbawahi kami berusaha untuk tidak menyelisihi organisasi atau koalisi yang sudah ada, baik KIM atau koalisi apapun. Jadi kami berdiri sebagai satu individu yang kebetulan memang ber-KTA partai politik. Nah, terkait nama sebenarnya kita tidak berusaha untuk memunculkan nama ya di kesempatan ini. Cuman konteks dengan nama-nama yang sudah ada itu ya kira-kira kritik kami gitu ya dibahasakan nih ngono ya ngono neng ojo ngono terkait nama-nama yang sudah ada, utamanya yang tadi disebutkan Mas Kurniawan tadi. Kalau matang dalam usia dalam pandangan dari forum ini kira-kira berapa range-nya, berapa sampai berapa? Ya tentu kalau usia pemilih ini kan dibaginya milenial, ada Gen Z. Ya, mungkin kalau matang secara usia itu kami melihatnya usia di atas 40. Ya, yang muda di bawah 40. Kalau kemudian petanya dibagi dua Mas, kalau tidak bilang-bilangnya ada koalisi besar partai-partai yang muncul ada AD, kemudian Langka, kemungkinan lagi UCP, ini kan di bawah 40 semua. Nah, di sisi lain figur yang sesuai dengan kriteria yang diidamkan teman-teman forum ini kan Pak Teguh dan Masyar itu kan di poros PDIP. Apakah nanti ketika poros yang terjadi seperti itu apakah teman-teman akan mendukung ke yang poros PDIP atau seperti apa? Garis besarnya ini sebenarnya usulan karakter kriteria. Ini kan bukan hanya usia Pak, ada 7 poin kira-kira yang kita sampaikan di forum ini untuk karakter kriteria AD1, yaitu tadi ada matang secara usia, kemudian berpengalaman, dalam konteks ini mungkin berpengalaman memimpin organisasi masyarakat atau keagamaan. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah berintegritas. Kemudian keempat adalah berkomitmen dan sadar untuk bekerja terintegrasi dengan pemerintah pusat. Itu tadi yang kami sampaikan bahwasanya perlu adanya satu kesadaran kolektif di antara para calon atau kandidat yang sedang mencari wahyu untuk bisa nanti lolos dan berkompetisi. Perlu mereka memiliki satu komitmen dan kesadaran bahwa kelak ketika mereka memimpin akan
tegak lurus dengan struktur di atasnya, atau dalam hal ini pemerintah pusat. Jangan nggih nyuwun sewu balelo atau peristiwa yang masa lalu kemudian menjadikan negara kita mungkin dianggap tidak mampu menstabilkan politik, atau menjadi investasi itu menjadi gagal dan seterusnya. Implikasinya kan buruk. Belum, Pak. Nanti kalau partai-partai mungkin mengundang kami untuk berdiskusi, ya monggo kita diskusikan. Jadi ini lebih secara umum, kita jangan dululah kita bicara nama, tapi kita sepakati apa namanya, hal-hal yang lebih esensi gitu. Tidak sekedar popularitas, tapi kapasitas itu tidak jauh lebih itu jauh lebih penting bagi kami daripada popularitas. Itu mungkin gandengan tangan. Ya. Masyarakat Solo. Atau politik itu kalau diurai itu artinya tata masyarakat. Siap.